Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu lagi dengan saya, Bu Yuni. Ya, kali ini pembelajaran kita terkait pada tema 5, yaitu tema wirausaha, dan untuk subtemanya usaha di Starku. Anak-anakku yang Bu Yuni sayangi, kali ini Bu Yuni akan menjelaskan beberapa materi esensial yang ada di subtema 2. Tentunya tidak semua mata pelajaran, ada beberapa saja yang dibela. Nah, agar apa yang akan kita laksanakan diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga bonus sebuah ilmu yang bermanfaat, marilah kita mengawali dengan kegiatan berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, kegiatan kita membaca surat Al-Fatihah dan juga doa sebelum belajar. Kita tata hati kita bersihkan dari harapan-harapan yang berlebihan. Kita khususkan Al-Fatihah kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul kiamat. Ila hadirin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Anak-anak, kegiatan belajar kita sudah kita awali dengan doa. Semoga kita diberikan kemudahan untuk memahami materi. Nah, materi yang akan kita pelajari di sini ada 3. Yang pertama adalah IPA tentang magnet. Yang kedua adalah PKN, yaitu kaitannya dengan sifat wirausahawan, dan SPDP reklame yang akan kita fokuskan pada salah satu jenis reklame, ya. Nah, kita awali dengan seni budaya. Sekarang kita perhatikan gambar yang ada di sini. Ada beberapa gambar yang Bu Yuni tampilkan, ya. Yang di sini kira-kira gambar apa? Hiasan, ya. Ini hiasan yang terbuat dari kayu dan juga tempurung kelapa. Ini ada dari kayu. Kemudian ini dari tanah liat, dan yang ini dari berbagai macam hasil bumi di negara kita, Indonesia tercinta. Nah, anak-anak, ini semua diproduksi, dibuat untuk apa? Nah, ini merupakan salah satu contoh kegiatan industri di sekitar kita. Sektor industri kecil-kecil seperti ini sangat mendukung pertumbuhan perekonomian negara. Jadi dari usaha kecil-kecil, dari usaha yang ada di sekitar kita akan membantu pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Jadi semuanya itu berawal dari kecil, ya. Dari usaha seperti ini, ya, dia mampu mempekerjakan beberapa orang sehingga dia mengurangi pengangguran, tingkat perekonomian bisa tumbuh dengan baik. Nah, beberapa contoh barang di Indonesia yang diekspor ke luar negeri, ya. Di sini ada beberapa. Yang pertama, ini merupakan produk yang berbahan dari kulit seperti sepatu maupun alas kaki, ya, sendal, dikirim biasanya ke Vietnam. Dan juga ada yang sering kita menggunakan setiap hari, bahkan untuk momen-momen tertentu kita menggunakan yang namanya batik, ya. Batik ini sudah mendunia, dikirim ke Malaysia, Singapura, dan Thailand. Dia diubah menjadi berbagai macam busana, aksesoris, dan juga sepatu. Nah, batik ini juga sudah
disahkan secara internasional oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober tahun 2009. Nah, oleh sebab itu pada tanggal 2 Oktober selalu diperingati sebagai Hari Batik Internasional. Nah, untuk produk yang berikutnya adalah kerajinan dari magnet. Kerajinan dari magnet ini bisa ditempel di pintunya kulkas ya, bagian dinding luar kulkas itu bisa ditempeli hiasan magnet ini. Nah, ini bisa beraneka macam karakter yang dibuat. Nah, itu barang kita sudah mengenal produk dalam negeri, baik yang kita gunakan di dalam negeri maupun yang sudah diekspor ke luar negeri. Nah, bagaimana cara kita menjaga dan melestarikannya? Nah, kita bisa menginformasikannya dalam poster untuk memperkenalkan ya, untuk memperkenalkan suatu produk maupun kegiatan program masyarakat yang ditujukan kepada masyarakat yang luas, kita bisa menyampaikannya melalui poster. Nah, untuk produk ini kita fokuskan pada produk usaha. Jadi poster produk usaha. Nah, anak-anak, tujuan poster itu apa sih? Untuk memberikan informasi, mengajak, menghimbau banyak orang untuk menjalankan sesuatu. Misalnya, kita mempunyai produk makanan yang enak, jadi kita bisa membuat poster usaha atau bisa disebut iklan ya. Di sini untuk mengajak orang untuk menikmati apa yang sudah kita buat, apa yang sudah kita sajikan. Nah, tentunya di sini ada beberapa tips yang harus kita miliki untuk membuat poster supaya dapat menarik, mudah diingat ya. Nah, selain poster itu bisa mengenalkan jenis produk, dia juga bisa memberikan daya tarik sendiri ya. Nah, kriteria penilaian dari poster. Nah, nanti kalian tugasnya membuat poster. Nah, kriteria dari penulisan poster yang kalian buat untuk memperkenalkan suatu produk di sini adalah ukuran kertas. Nah, yang kedua adalah judul. Jelas ya, judulnya jelas, kemudian pesan yang disampaikan. Jadi di dalam poster itu selain ukurannya, kemudian judulnya dan juga ada pesannya, di situ juga dipengaruhi oleh bentuk huruf ya. Hurufnya indah, jelas, mudah dibaca. Gambar poster yang jelas dan menarik. Jadi kita menampilkan suatu gambar yang jelas dan dapat menarik perhatian. Nah, ini adalah contoh. Nah, contoh di sini ada poster yang memamerkan hasil karya berupa gerabah yang tadi ditampilkan di awal. Nah, di sini diberikan gambar yang menarik, diberikan judul dan informasi. Nah, dari satu kata ini sudah jelas bahwa akan diadakan pameran. Berarti di situ ada berbagai macam jenis gerabah yang akan ditampilkan, yaitu pada Sabtu tanggal 7 Juli ya. Di mana? Di Balai Kota pukul 99 ya. Nah, sudah jelas sekali dari poster yang singkat, jelas dan mudah diingat ya. Oke, nah di sini juga ada poster terkait informasi tentang pemenuhan gizi dengan cara mengkonsumsi ikan. Jadi ikan bergizi tinggi, enak dan murah. Nah, ini merupakan disponsori oleh gerakan masyarakat untuk mengajarkan kita menjaga keseimbangan asupan dalam tubuh kita ya. Di sini ditampilkan bahwa ikan itu memiliki banyak manfaat. Dia di dalamnya ada kandungan protein, sumber vitamin dan lemak baik oleh tubuh serta mineral. Nah, seperti itu jelas sekali, gambarnya juga bagus. Nah, dari materi SPDP sudah jelas ya. Nanti kalian diminta untuk membuat poster usaha atau iklan yang mengampanyekan, menginformasikan tentang suatu produk usaha, tentunya yang berada di sekitar tempat tinggal kalian. Jadi produk unggulan di daerah tempat tinggal kalian. Nah, kita sudah belajar berbagai macam ragam usaha di Indonesia, baik yang dimanfaatkan secara lokal maupun internasional. Beberapa jenis barang yang diekspor. Kita bisa membuat poster yang baik dengan 5 kriteria itu, dan kita juga sudah belajar tentang contoh poster usaha. Nah, anak-anak, itu yang dapat Bu Yuni sampaikan pada materi seni budaya. Untuk berikutnya kita akan belajar pada materi IPA. Jadi
setelah SBDP kita belajar IPA. Nah, di IPA ada apa? Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, kira-kira ini ada gambar. Nah, ini di sini ini adalah gambar magnet. Jadi ini merupakan salah satu bentuk hiasan magnet yang dijadikan cindera mata. Ini bisa ditempelkan pada pintu dinding atau pintu dinding kulkas, ya. Nah, masih ingatkah kalian cara membuat magnet ada berapa? Ada 3. Yang pertama, oke, benar, elektromagnetik. Yang kedua, induksi. Dan yang ketiga adalah menggosok. Nah, masih ingat ya? Nah, kali ini Bu Yuni pertegas lagi, tugas kalian nanti adalah membuat magnet dengan menggunakan salah satu cara yang ada di sini. Nah, Bu Yuni jelaskan satu persatu lagi. Kalau pertemuan kemarin sudah dijelaskan. Nah, tapi di sini Bu Yuni jelaskan lagi mulai dari alat bahan dan langkahnya. Untuk alat bahan yang dibutuhkan untuk cara menggosok di sini hanya 1 buah magnet tetap, 1 buah batang besi dan beberapa jarum. Nah, untuk langkahnya pegang ya magnet tetapnya, lalu gosokkan pada permukaan besi, dilakukan secara berulang dan searah. Oke, lakukan kurang lebih dari 5 menit, kemudian dekatkan beberapa jarum pada ujung besi. Nah, jika sudah menarik beberapa jarum, berarti di situ dapat dipastikan bahwa iya, besi sudah memiliki sifat kemagnetan. Nah, untuk yang berikutnya adalah cara membuat magnet dengan elektromagnetik. Alat dan bahannya mudah sekali kita dapatkan di lingkungan sekitar kita, ya. Mulai dari paku yang berukuran 5 cm, 2 buah baterai, dan juga kumparan atau kawat besi. Langkahnya seperti apa? Nah, lilitkan kabel pada kumparan paku. Jadi ini kabel dililitkan pada kumparan paku. Nah, ujungnya kita kupas menggunakan gunting, kita tempelkan pada 2 kutub baterai yang sudah kita gabungkan. Kemudian dekatkan beberapa jarum pada ujung paku yang sudah kita liliti kumparan. Apabila jarum-jarum ini sudah menempel pada paku, dapat dipastikan bahwa paku sudah memiliki sifat kemagnetan yang bisa menarik benda yang terbuat dari logam atau jarum tadi. Nah, untuk berikutnya adalah cara membuat magnet dengan induksi. Alat yang kita butuhkan dan juga bahan di sini sama, 1 buah magnet kuat, kemudian ada statif, ada batang besi dan beberapa jarum. Langkah kerjanya di sini adalah letakkan batang besi. Oke, kemudian batang besi di sini ya. Jadi bagian ini adalah statif, bagian ini adalah besi, dan di sini ada magnet. Setelah kita letakkan seperti ini, kita letakkan magnet kuat di atas, kemudian nah, bagian jarum kita taruh di bawahnya. Nah, kita amati jarum yang berada di bawah besi itu. Jika jarumnya menempel pada besi, maka besi tersebut sudah memiliki sifat kemagnetan. Mudah bukan? Nah, itu saja yang dapat Bu Yuni sampaikan terkait cara membuat magnet. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang manfaat magnet di bidang kesehatan. Ternyata magnet selain digunakan untuk hiasan, untuk tempat pensil, kemudian kemarin untuk apa? Pada kompas. Di sini kita tambahkan lagi bahwa magnet memiliki manfaat di bidang kesehatan. Nah, magnetic resonance imaging atau MRI adalah jenis tindakan medis yang menggunakan medan magnet dan gelombang radio untuk menampilkan gambar serta organ. Maaf ya, gambar organ serta jaringan di dalam tubuh. Prosedur ini dapat digunakan untuk membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit maupun memantau proses pengobatan. Jadi kurang lebih kita menggunakan medan magnet dan gelombang radio untuk mendiagnosis penyakit ataupun membantu proses pengobatan. Seperti ini tampilan dari MRI, ya. Berikutnya mungkin sudah cukup untuk IPA-nya. Kalian diminta untuk membuat percobaan dengan memilih salah satu saja. Jadi kalian bisa memilih cara menggosok, induksi maupun elektromagnetik. Nah, dari 3 cara ini Bu Yuni minta nanti kalian menuliskan laporan kegiatan mulai dari tujuan, alat dan bahan,
serta langkah kegiatan dan juga foto yang kalian lakukan dikirim melalui link yang sudah disediakan. Nah, waktu pengerjaannya kapan, Bu? Ini bisa dimulai di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Batas pengumpulan terakhir hari Jumat, ya. Tapi kalau untuk yang poster tadi, Bu Yuni minta dikirim hari Senin. Setelah kalian belajar video, kalian belajar PPKN. Nah, materi yang berikutnya adalah pendidikan kewarganegaraan. Kita telah mempelajari berbagai macam produk di dalam negeri kita ya, yang sudah terkirim di dalam negeri maupun ke luar negeri. Nah, sekarang selain memperkenalkan produk melalui poster, kita juga harus memperhatikan kemasan dari produk. Jadi sampul, tampilan dari produk yang kita buat. Nah, kemasan atau bisa disebut juga kegiatan packing ya. Wadah atau sarana pembungkus produk memiliki fungsi yang dapat menarik minat konsumen untuk membeli produk tersebut. Nah, selain kemasan yang dibuat untuk menarik konsumen, kemasan juga dapat mempermudah pembeli untuk mengingat produk, misalnya warnanya yang mencolok ya, memudahkan pengangkutan. Jadi kalau sudah dibungkus untuk dipindahkan dari produsen kepada konsumen, distributornya tidak mengalami kesulitan dan mudah juga untuk proses penyimpanan. Nah, anak-anak, kemampuan mengenalkan produk dan membuat kemasan dimiliki oleh seorang wirausahawan. Wirausahawan itu siapa? Wirausahawan itu disebut juga seorang penemu. Oke? Nah, wirausahawan adalah orang-orang yang menemukan ide kreatif dan inovatif dalam berwirausaha. Jadi dia mampu mencetuskan sesuatu yang belum ada dalam kegiatan berwirausahanya. Nah, ciri-ciri wirausahawan di sini ada 5. Yang pertama, memiliki keberanian mengambil keputusan. Jadi misalnya untuk menentukan kemasan atau bungkus dari produk, dia mampu memberikan keputusan cepat. Oke, saya memilih warna merah karena untuk makanan warna merah lebih menarik. Nah, kemudian yang kedua adalah memiliki daya kreasi dan inovasi yang tinggi. Misalnya kalian mempunyai produk keripik ya, dari rasa yang original diganti menjadi dibubuhkan balado, kemudian ada rasa varian yang lainnya. Kemudian yang ketiga, dapat berpikir jangka panjang untuk mempertahankan tren ya, untuk mempertahankan nama, untuk mempertahankan jika artis itu naik daun, jika untuk mempertahankan kualitasnya, maka dia mampu mempertahankan mampu berpikir jangka panjang. Jadi mulai dari membuat jaring-jaring pendistribusian barang ya. Kemudian yang keempat di sini adalah memiliki semangat kerja dan kemampuan kerja keras. Jadi sebagai wirausahawan kita tidak mudah menyerah atau merasa lelah. Nah, memiliki sifat hemat dan tidak konsumtif. Artinya kalau kita sebagai wirausahawan kita harus hemat, tidak membeli barang yang tidak diperlukan atau kebutuhan sekunder. Jadi kita mengutamakan kebutuhan primer. Nah, untuk yang berikutnya di sini ada contoh wirausahawan di bidang jasa ya. Nadiem Makarim, beliau adalah pengusaha sukses di bidang pengolahan kemajuan teknologi dan informasi yaitu Gojek. Nadiem Makarim selain sebagai Menteri Pendidikan ya di Indonesia, beliau adalah seorang wirausahawan atau pengusaha Gojek ya. Seperti apa sih Gojek itu? Nah, sudah tidak asing lagi, sebelumnya nama Gojek itu adalah Gojek. Nah, merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Tentunya sekarang sudah serba maju, ada internet, ada Android, jadi semuanya online ya. Perusahaan ini didirikan 10 tahun yang lalu di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Aplikasi Gojek ini ternyata sudah diunduh hampir sebanyak 10 juta kali di Google Play pada sistem operasi Android dan telah tersedia di Play Store atau App Store. Nah, ternyata Gojek ini mampu melebarkan sayapnya. Dia merupakan seorang pengusaha yang mampu berpikir panjang dan mampu memasarkan ya
memasarkan, memperkenalkan produk olahan teknologinya ke luar negeri. Di sini ada negara Thailand, Vietnam, dan Singapura yang sudah menggunakan layanan dari Gojek. Nah, anak-anak, itu adalah materi yang sudah kita pelajari hari ini. Harapannya kalian bisa menemukan ciri-ciri seorang wirausahawan dan contoh wirausahawan yang ada di sekitar kalian, dan kalian juga bisa memiliki salah satu ciri, 2 atau 3 tersebut dan mampu menciptakan usaha sendiri kelak. Nah, dari contoh yang Bu Yuni sampaikan tadi, kalian bisa membuat sebuah poster ya nanti. Poster usaha yang memperkenalkan produk, tentunya produk yang berada di sekitar tempat tinggal kalian. Nah, demikian yang dapat Bu Yuni sampaikan pada pembelajaran 5.2 atau tema 5 sub 2. Bu Yuni ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya telah menyaksikan video pembelajaran ini dengan seksama. Semoga kalian mendapatkan manfaat. Amin. Anak-anak, alangkah baiknya kegiatan akhir kita ditutup dengan kegiatan berdoa yang membaca surat Al-Asri. Oke? Seperti biasa, kita tundukkan kepala, kita pejamkan mata. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi yusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat Bu Yuni sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, materi yang kurang dipahami, kalian bisa konfirmasi langsung pada WA Bu Yuni yang on di jam pembelajaran. Oke? Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.